Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan laporan tugas besar interaksi manusia dan komputer khusus aplikasi MyTelU. Di sini kami beranggotakan 3 orang, ada Noaldi, Bagas, dan saya Febrilianti. Abstrak. Aplikasi MyTelU Mobile merupakan aplikasi yang dibangun di lingkungan kampus Telkom University. Memiliki konsep aplikasi di mana fokus aplikasi tersebut untuk mewadahi seluruh hasil karya dari sivitas akademik di lingkungan Telkom University, baik dosen, pegawai, alumni, maupun orang tua. Fitur dalam aplikasi MyTelU antara lain ada homepage, portal berita fitur, lihat nilai, jadwal dan presensi, dan lainnya. Kemudian saya akan serahkan kepada rekan saya, Bagas. Terima kasih Pak Yudha. Di sini saya akan menjelaskan dari step 1 sampai step 3. Yang pertama, step 1, memahami pengguna. Kami menggunakan metode analisis berdasarkan survei. Berdasarkan survei yang diambil pada tanggal 12 sampai 13 Maret 2022, telah ada 8 mahasiswa TEL yang telah menjadi responden. Berikut beberapa pertanyaan yang ada di survei. Yang pertama, seberapa sering Anda menggunakan aplikasi mobile? Apakah Anda pengguna aplikasi MyTelU? Seberapa sering Anda menggunakan aplikasi MyTelU? Fitur aplikasi MyTelU apa yang sering Anda gunakan? Lalu, apa kelebihan yang Anda rasakan ketika menggunakan aplikasi MyTelU? Apa kekurangan yang Anda rasakan ketika pengguna aplikasi MyTelU? Lalu, pernahkah fitur absensi dan jadwal di MyTelU Anda bermasalah? Pernahkah fitur cek nilai di MyTelU Anda bermasalah? Lalu, apa Anda terganggu dengan berita yang kurang update pada laman berita MyTelU? Lalu, informasi atau fitur apa yang Anda harapkan tersedia di dalam aplikasi MyTelU? Lalu, apa kekurangan yang Anda rasakan ketika menggunakan aplikasi MyTelU? Lalu, konteks penggunaannya itu aplikasi para mahasiswa TELU. Lalu, situasi lingkungan dan usernya yaitu lingkungan dunia perkuliahan. Lalu, berikut ada beberapa user persona dari responden. Lalu, hasil evaluasi. Berdasarkan survei yang diambil pada data yang kami dapat, telah ada 8 mahasiswa TELU yang telah menjadi responden. Pertama, semua responden berasal dari daerah, fakultas, dan jurusan yang berbeda. Semua responden sering menggunakan aplikasi mobile. Semua responden merupakan pengguna aplikasi MyTelU. Semua responden memiliki kendala yang berbeda dalam menggunakan MyTelU, antara lain absensi masih kurang update. Terkadang saat kita membuka aplikasi cukup lama untuk mengakses masuk, mungkin karena jaringan atau semacamnya. Saat melihat timeline, tidak bisa relog. Kurang update mengenai absensi, tidak bisa melihat jadwal secara full, terkadang bug. Lalu step yang kedua, yaitu memahami fungsi bisnis. Pertama, proses bisnis keseluruhan terdiri dari yang pertama, proses login dengan goals. Pengguna berhasil masuk ke halaman home MyTelU, lalu ada proses mengakses profil dengan goals. Pengguna berhasil menampilkan profil pengguna di MyTelU, lalu proses mengecek jadwal hari ini dengan goals. Pengguna berhasil melihat jadwal kuliah hari ini di MyTelU. Lalu proses mengakses top 100 TAK. Goals-nya, pengguna berhasil menampilkan list top 100 TK di MyTelU. Lalu, proses mengakses presensi mahasiswa. Dengan goals, pengguna berhasil melakukan presensi lewat scan QR, kode, dan dapat menampilkan keseluruhan jadwal dan presensi mahasiswa di MyTelU. Lalu, proses mengakses nilai mahasiswa. Dengan goals, pengguna berhasil menampilkan nilai keseluruhan pengguna di MyTelU. Lalu, proses mengakses survei. Dengan goals, pengguna berhasil dapat mengisi survei di MyTelU. Lalu, proses mengakses berita. Goals-nya, pengguna berhasil melihat berita yang ada di MyTelU. Lalu, proses mengakses timeline dengan goals, pengguna berhasil berbagi informasi di MyTelU. Lalu yang terakhir, proses mengakses pemberitahuan. Goals-nya, pengguna berhasil mengetahui informasi pemberitahuan terkait MyTelU. Lalu yang kedua, dari requirement yang diperlukan untuk menggunakan MyTelU. Pengguna menggunakan mobile phone, pengguna menginstal aplikasi MyTelU yang ada di mobile phone, jaringan internet yang memadai. Lalu yang pertama ada login MyTelU. Deskripsinya, pengguna akan login terlebih dahulu dengan memasukkan nama dan password. Lalu lihat jadwal dan presensi. Deskripsinya, fitur untuk melihat jadwal perkuliahan. Lalu ada lihat nilai mahasiswa. Deskripsinya, fitur untuk melihat nilai yang diperoleh mahasiswa selama perkuliahan. Lalu ada lihat 100 top TAK. Deskripsinya, fitur untuk melihat peringkat 100 yang memiliki nilai TAK terbesar. Lalu lihat portal berita, deskripsinya, fitur untuk melihat berita dari Universitas Telkom. Lalu yang terakhir, timeline.
Deskripsinya fitur untuk memposting sesuatu seperti curhat, promo, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada mental model. Ini adalah contoh mental model yang ada di MyTellU. Lalu yang keempat ada HTA. Ini adalah contoh HTA yang ada di MyTellU. Lalu yang kelima, conceptual model. Ini adalah conceptual model yang ada di MyTellU. Lalu kita step 3, yaitu memahami prinsip desain UI. Aplikasi MyTellU akan menggunakan desain yang serupa dari Telkom University, di mana menggunakan dasar warna putih, merah, hitam, abu-abu gelap, dan abu-abu terang. Ini adalah contoh desain yang di aplikasi MyTellU. Desain yang harus dicapai yaitu untuk pengguna. Izinkan kinerja yang lebih cepat, kurangi kesalahan, kurangi waktu pelatihan, mendorong pemanfaatan sistem yang lebih baik, tingkatkan kepuasan, tingkatkan penerimaan sistem, mengurangi biaya pengembangan dan dukungan. Lalu untuk pengembang sistem, yaitu meningkatkan visibilitas antar manusia komputer, sederhanakan desain, memberikan lebih banyak bantuan pemrograman dan desain, mengurangi waktu pemrograman, kurangi upaya yang berlebihan, kurangi waktu pelatihan, dan berikan tolak ukur untuk pengujian kontrol kualitas. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Noldi. Ya, kemudian kita masuk pada step 4, yaitu membangun menu sistem dan skema navigasi. Yang pertama, menu sistem MyTellU Apps. Di sini adalah contoh menu sistemnya. Di kotak warna hijau merupakan prinsip kontras karena terdapat perbedaan warna agar jadwal kuliah terlihat jelas. Kemudian kotak berwarna biru, desain pattern, karena merupakan prinsip desain yang mengulang-ulang elemen visual. Kemudian yang di bawahnya merupakan prinsip writing, terlihat dari warna yang terorganisir, merah, putih, merah, lalu kembali ke putih. Justifikasi, struktur menu tersebut menurut kami telah memenuhi konsistensi perorganisasian yang baik dan tingkat kompleksitas yang cukup mudah. Kemudian skema navigasi. Berikut adalah skema navigasi dari aplikasi MyTellU. Kemudian masuk step 5, memilih tipe screen Windows yang tepat. Yang pertama, primary window. Berikut adalah primary window pada aplikasi MyTellU. Di sini kami menggunakan fitur primary window yang home karena pada screen home terdapat pada awal ketika aplikasi dibuka oleh user. Kemudian secondary window. Di sini ada beberapa secondary window yang digunakan pada aplikasi MyTellU. Yang pertama, profile untuk kustomisasi profile user, kemudian jadwal dan presensinya untuk melihat jadwal perkuliahan. Yang ketiga, nilai mahasiswa untuk melihat nilai yang diperoleh mahasiswa. Yang keempat, status top TAK untuk melihat peringkat 100% TAK. Kemudian dialog box berfungsi untuk memunculkan sebuah pop-up kepada user untuk memudahkan dan memberikan efisiensi kepada user tanpa beralih pada window saat itu. Di sini fitur choice, kita menggunakan fitur choice, yaitu untuk memilih fitur yang akan digunakan. Kemudian desain mockup tim kami. Pada desain mockup ini kami menambahkan tombol baru sehingga membuat tampilan baru aplikasi MyTellU lebih interaktif dan nyaman dipakai, dan tentunya sangat praktis. Berikut adalah desain mockup kami. Kemudian masuk kepada step 6, memilih perangkat interaksi yang tepat. Pemilihan perangkat interaksi dalam step ini merupakan langkah memilih interaksi yang tepat bagi desain yang akan dikembangkan nantinya. Berikut input device dan output device yang nanti akan digunakan. Pada input device merupakan alat atau tools yang nantinya dapat mendukung dalam menggunakan aplikasi MyTellU. Pertama, touchscreen. Touchscreen adalah perangkat input yang bekerja dengan adanya sentuhan tampilan layar. Yang kedua, kamera. Dalam hal ini kami mengacu pada kamera pada device mobile. Kemudian output device-nya, output device merupakan tool atau alat untuk mengeluarkan output dari device. Yang pertama, layar. Layar merupakan komponen utama yang nanti berfungsi sebagai menampilkan informasi dari aplikasi MyTellU. Kedua, speaker. Speaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara. Selanjutnya, step 7. Akan dijelaskan oleh teman saya, Febrian. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan step 7, yaitu memilih screen-based controls yang tepat. Yang pertama ada operable button, di mana kontrol berbentuk persegi atau persegi panjang dengan label di dalamnya yang menunjukkan tindakan yang harus diselesaikan. Label dapat terdiri dari teks, grafik, atau keduanya. Pertama ada button yang memiliki kepentingan paling atas, di mana tombol ini untuk memulai sesuatu atau untuk langkah selanjutnya yang setelah kita kerjakan seperti next page, dan submit page pada halaman survei. Kemudian ada yang kedua ada button ini menandakan kita bisa masuk atau menuju ke sesuatu yang bersifat opsional atau pilihan kedua, seperti tombol previous page pada survei atau tombol scan QR untuk absen.
Kemudian ada button ini bersifat kepentingan tinggi dan muncul jika dialog box dengan memberi warna yang cerah atau highlight seperti munculnya dialog box untuk refresh page, tombol exit, tombol yes, dan refresh. Kemudian ada tombol terakhir. Tombol ini bersifat pilihan kedua dari button point sebelumnya, di mana dia tidak diberikan highlight karena sifatnya opsional atau jarang dipilih. Kemudian ada text entry atau read-only controls, biasanya disebut sebagai bidang atau kotak teks, untuk mengizinkan tampilan, memasukkan, atau mengedit informasi tekstual untuk tampilan informasi hanya dibaca. Pertama ada text field, jadi single occurrence dipakai pada saat halaman login untuk mengisi email, password, data survei, dan hal lainnya. Kemudian yang kedua ada text field jenis segmentation dipakai pada halaman baru yaitu edit profile untuk mengisi nomor telepon dan hal lainnya. Kemudian ada read only or display berfungsi untuk menampilkan data nilai mata kuliah, absensi, dan top 100 TAK. Kemudian ada yang ketiga, selection control, menampilkan di layar semua kemungkinan alternatif, kondisi, atau pilihan yang mungkin ada di entitas, properti, atau nilai. Ada radio button, seperti berikut. Kemudian, step 8, menuliskan teks dan pesan dengan jelas. Dalam menentukan proses UI design, tahap untuk menentukan teks dan pesan haruslah sesuai dengan karakteristik pengguna dan sesuai dengan style guide yang telah dibuat. Pada tahap ini, beberapa tipe sistem message seperti status, question, error, warning, and information message. Pertama ada status message, contohnya ditampilkan Matelius sedang menambah fitur pada tambahan beranda. Kemudian ada question message, akan ditampilkan kepada pengguna, yaitu berupa pop-up yang muncul dari tengah untuk bertanya pada user langkah selanjutnya. Kemudian ada error message, ditampilkan kepada user karena input email bukan SSO pada login. Kemudian ada warning message, di mana ditampilkan contohnya saat mahasiswa menginput file TAK tidak berupa PDF. Kemudian ada yang kelima, critical message, contohnya ketika Matelius tidak dapat berjalan karena jaringan tidak terkoneksi internet. Kemudian ada terakhir, information message berupa tampilan yang akan memberikan informasi kepada user. Contohnya yaitu informasi message berupa status berhasil mengirimkan TAK. Kemudian ada step terakhir yaitu step 9, memberikan feedback, guidance, dan assistance dengan efektif. Guidance dan assistance, pertama kami menggunakan pesan instruksional dan pesan sistem untuk memberikan arahan dan informasi sesuatu. Contohnya seperti gambar berikut. Kemudian ada operational time, pada saat menambah fitur atau tambahan pada beranda, kami menampilkan presentasi dan time reminding. Ketika penambahan fitur selesai, akan ada notif bunyi dan display. Ada hint or tips untuk memberikan beberapa item informasi penting terkait layar ditampilkan. Kami menambahkan hint or tips di mana user dapat menampilkan informasi penting terkait tombol tersebut dengan cara menekan tombol secara lama. Kemudian ada detection and correction, mendeteksi kesalahan user dan memberikan perbaikan. Salah satunya pada saat user menginputkan email invalid saat login. Login menggunakan email SSO yang terdaftar di Gracias. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.